Selamat pagi anak-anak, selamat kembali memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kembali Bapak persilakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik, eh, selesai ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari sebaran materi apa itu cerita pendek ya. Perbedaannya dengan novel sudah Bapak sampaikan. Sekarang kita ulas apa itu cerita pendek, bukan dari slide tapi kita sama-sama membedah buku kita. Dari buku kita yang soft copy-nya sudah Bapak sampaikan sama kalian dan bentuk fisiknya juga sudah kalian terima ya. Kita akan bicara soal cerita pendek dan gunanya apa. Gunanya apa kita membaca cerita pendek itu? Sebenarnya gunanya adalah keteladanan ya. Meneladani sesuatu atau menggali hal yang baik yang bisa kita ambil dari sebuah kisah ya. Membaca adalah sebuah kegiatan reseptif ya. Sebuah kegiatan reseptif di samping juga menonton ya. Artinya apa? Kita melihat atau kita mendengar dan kita mengumpulkan informasi di kepala kita. Untuk kita lakukan kegiatan selanjutnya adalah kegiatan produktif, yaitu menulis, membuat dan sebagainya ya. Dan di dalam kehidupan ini film, novel, cerita itu adalah sebuah kegiatan reseptif di mana mereka memberikan informasi kepada kita penikmatnya, lalu kita bisa mengambil sesuatu dari situ, mengambil manfaat, entah itu keteladanan tokoh, entah itu kondisi yang seperti disampaikan dan kita mendapatkan apa hal-hal yang bisa membuat kita merasa tertarik, ketika kita menghadapi masalah serupa kita bisa memikirkan itu sebagai kondisi yang bisa dilakukan dan sebagainya ya. Oke, kita lihat di bukunya tentang cerita pendek. Tapi sebelum masuk ke sana, Bapak mau mengulas sekali lagi eh, tentang cerita pendek. Ini adalah cerita fiksi ya, cerita fiksi yang disusun dalam karangan yang tidak sampai melebihi 10.000 kata ya. Nah, karena itu ceritanya adalah cerita yang memiliki masalah dan ada runtutan kisah gitu ya. Karena Bapak nggak mau kalian terjebak dengan cerita pendek, berarti cerita yang pendek. Dulu pernah murid Bapak suruh menulis cerita pendek, dia malah menuliskan kisah kehidupannya ketika liburan. Kan pendek Pak, saya nyeritain waktu saya liburan, saya pergi ke sini, ke sini, ke sini, dan itu adalah pengalaman saya. Itu bukan cerita pendek yang dimaksud dalam penulisan dalam cerita kayak gini ya, tapi sebuah kisah. Kisah itu kan pasti ada tokohnya, lalu ada masalah, lalu ada puncak masalah, dan ada akhirnya ya. Biasanya akhirnya ditemukan jalan keluar dan sebagainya. Karena itu kita harus tahu hal-hal seperti itu ya. Di sini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan, menganalisis unsur pembangun cerita pendek dan mengonstruksi sebuah cerita pendek ya. Nah, di sini kalau tentang cerita pendek itu apa, Bapak sudah menjelaskan kemarin. Nah, di sini adalah beberapa contoh cerita pendek. Ini robohnya surau kami ya. Ini adalah salah satu cerita pendek yang silahkan kalian baca dulu, dan kalau bisa kalian baca dan kalian pause dulu ya video saya, kalian baca sampai selesai, lalu eh, apa namanya apa namanya kita bisa menganalisisnya bersama ya. Jadi kalau kalian membaca cerita ini adalah sebuah cerita sebenarnya menurut Bapak sebagai seorang pembaca, ini adalah cerita yang memberikan refleksi pada kita bahwa eh, kehidupan kita itu gak sempit ya, banyak hal, banyak segi dalam kehidupan kita. Silakan kamu baca cerita ini ya.
Oke, kalian sudah baca, saya harap ya kalau kalian sudah bisa baca, kalian pause dulu video saya, kalian baca ini buku, lalu kita bicara sama-sama. Diceritakan di situ ada seorang tokoh yang punya teman, bukan punya teman, punya kenalan seorang kakek yang menjaga surau ya. Surau itu adalah musola seperti itu ya di sebuah daerah ya, di kampung-kampung mungkin ya. Dan kemudian eh, ada orang yang datang ke sana, tokohnya Ojo Sidi ya. Dan Ojo Sidi ini menyampaikan sama si kakek sebuah cerita yang versinya sendiri ya tentang neraka ya, tentang kehidupan di akhirat. Dan kemudian si kakek yang mendengarnya akhirnya apa namanya, putus asa mendengar ceritanya itu karena si kakek ini sepanjang hidupnya merasa mengabdikan diri pada apa namanya, kehidupan religius, tapi dia melupakan hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa saja terjadi ya, bisa saja apa namanya, kepasrahannya bisa saja merupakan kebodohan karena seandainya dia bisa berusaha hal-hal yang lain, dia tidak akan sesusah itu hidupnya. Jadi silakan kalian baca dan kalian merenung apa makna dari cerita pendek ini. Nah, cerita ini ketika kita nikmati dan kita renungkan, kita bisa mengambil nilai-nilai kehidupan dari sana. Apakah kita juga bisa berpikir tentang mungkin bisa saja kita bikin amanat hidup itu harus apa namanya, balance gitu ya, antara kehidupan religius dengan hal duniawi juga harus seimbang, jangan terlalu eh, apa namanya, memasrahkan diri pada kehidupan religius dan ketika hidup susah menyalahkan atau pasrah begitu saja, padahal sementara bisa saja kita melakukan perbaikan atas kehidupan kita ya. Bisa juga ada orang yang menggali amanatnya adalah ya, kita nggak boleh ngomong sembarangan sama orang, karena orang kalau misalnya menanggapinya dengan cara yang eh, tidak kita harapkan, bisa saja orang menjadi sakit hati, putus asa dan sebagainya. Jadi saya minta baca aja ya, baca cerita tentang eh, apa namanya, cerpen tentang Surabaya Surau Kami ini. Kenapa Bapak bicarakan? Karena memang di pelajaran bahasa Indonesia Surabaya Surau Kami adalah pelajaran yang biasa dipakai ya, apa namanya, sebuah contoh cerpen yang bisa dipakai ya. Nah, kalau untuk pembelajaran ya seperti ini ya pertanyaannya ya. Kalau pertanyaan literal, pertanyaan tekstual, apa yang terjadi di sana, siapa tokohnya ya. Eh, Kalau imperatif, kita interpretatif, kita berdasarkan pemahaman kita ya. Kira-kira apa maksudnya si tokoh A, apa makna dari tokoh B dan sebagainya. Integratif, keterkaitan ya. Lalu eh, pertanyaan kritis, ada juga pertanyaan kreatif ya. Ini adalah bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa muncul dari sebuah cerita pendek ya. Nah, pertama kita harus mencari nilai-nilai kehidupan dari cerita yang kita nikmati, dan tentu saja hal-hal apa yang bisa kita jadikan perdebatan atas cerita tersebut ya. Itu bisa kita pikirkan ya. Nah, lalu selain dipikirkan, tentu saja sebenarnya kalau di anak-anak sastra itu setelah membaca buku, membaca cerita, biasanya ada yang namanya diskusi atau bedah buku dan sebagainya ya. Tapi karena kondisi kita seperti ini, kita hanya ketemu 1 kali seminggu, ya Bapak tidak memaksakan kegiatan itu ya. Lalu kita tahu nilai-nilainya, maka kita harus bisa menyebutkan ya apa yang baik dari cerita yang kita baca dan apa hubungannya dengan kehidupan yang sekarang. Lalu kita juga belajar juga kemarin, diingatkan tentang unsur intrinsik cerita ya. Unsur intrinsik cerita itu setelah kita membaca, kita juga bisa menganalisis
bagian-bagian dalam sebuah cerita ya. Nah itu tema, amanat. Nah ini unsur intrinsik, unsur yang pasti ada dalam sebuah cerita. Tema, amanat, penokohan, tokohnya siapa ya. Nah untuk penokohan biasanya ada pertanyaan, teknik apa yang dilakukan. Nah ada yang namanya teknik analitik langsung, diceritain tokohnya ya. Alam adalah siswa yang bla 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 bla. Nah itu namanya teknik analitik ya. Lalu ada juga penggambaran fisik melalui perilaku tokoh. Yang diceritain perilakunya, dia itu begini, dia itu begitu, dan ketika kita membaca cerita tersebut kita bisa memikirkan sifat dari si tokoh itu bagaimana. Lalu ada penggambaran dari lingkungan kehidupan tokoh. Ya, misalnya tokohnya itu hidupnya bagaimana karena kondisi di sekitarnya seperti apa. Lalu ada penggambaran tata kebasan tokoh, misalnya eh, dari ucapan atau dari kata-kata si tokoh ya. Maka kita bisa memikirkan apa yang dilakukan, atau bisa juga eh, mengungkapkan jalan pikiran tokoh itu kayak ada apa namanya monolog dari tokohnya ya. Tokohnya ngomong sendiri dan kita bisa berpikir tentang tokohnya itu bagaimana. Lalu ada penggambaran oleh tokoh lain, misalnya tokohnya diceritain sama tokoh yang lain. Jadi ada tokoh menceritakan tokoh tertentu, bukan pengarang menceritakan tokoh ya. Ini adalah cara-cara penggambaran tokoh. Disebut juga kalau dialog antar, ada juga dialog antar tokoh tentang tokoh utama atau sebuah tokoh, dan kita bisa membayangkan eh, sifat dari tokoh itu. Misalnya di nomor 4 ya, penggambaran tata kebasan tokoh, maka itu disebut namanya dengan cara dramatik ya. Alur itu adalah jalan cerita ya, bersifat kronologis ya. Lalu latar itu tempat terjadinya peristiwa di mana. Oke, alurnya udah tahu ya, maju mundur dan campuran kemarin ya. Lalu latar itu waktu, tempat, dan suasana. Lalu gaya bahasa ya, gaya bahasa dalam cerita. Satu lagi amanat, amanat tapi dianggap bisa masuk ke dalam jenis nilai kehidupan ya, hal-hal nilai-nilai kehidupan apa yang bisa kita gali dari sebuah cerita ya. Bisa ditambahkan poin ke-6 yaitu amanat ya, ke-7 ya. Oke, untuk minggu ini tugasmu adalah Bapak langsung aja ya. Tugasmu adalah nanti Bapak minta kalian semua mencari sebuah cerpen. Cari sebuah cerpen di internet ya. Lalu cerpen itu di-copy ya, di-copy dari mulai judulnya sampai habis cerpennya. Lalu kalau ada nama pengarang dan website kamu mendapatkan cerpen tersebut, kamu bisa paste di bawahnya ya. Jadi nanti kamu kumpulkan dalam bentuk file Word ya. File Word. Jadi sebuah cerpen kamu temukan di internet, lalu kamu copy, kamu paste di tugas kamu. Lalu setelah cerpennya ada dan data-data cerpennya menyangkut link dapatnya dari mananya sudah lengkap, sudah ada di situ, kamu buat halaman baru di file Word kamu itu, pindah ke halaman baru. Lalu kamu ceritakan nilai-nilai kehidupan atau hal-hal menarik apa yang kamu temukan dalam cerita pendek tersebut yang kamu baca ya. Dan apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, atau masihkah cerita itu berhubungan dengan kehidupan kamu sehari-hari ya? Apa yang relate atau apa-apa yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ceritakan ulasanmu tentang cerpen tersebut, hal-hal apa yang menjadi bahan yang menarik buat kamu, ide-ide cerita kita harus bagaimana dan sebagainya, semacam amanat lah ya. Buat di satu halaman khusus dan pindah lagi, kalau itu udah jadi pindah lagi ke halaman berikutnya, kamu menganalisis unsur intrinsiknya ya. Unsur intrinsik analisis adalah kamu menjelaskan tokohnya siapa aja, protagonis, ceritagonis atau antagonisnya siapa, lalu temanya apa, alurnya bagaimana, maju mundur atau campuran, amanatnya bagaimana, sudut pandangnya orang pertama atau orang ketiga, gaya bahasanya menggunakan bahasa resmi atau bahasa sehari-hari kamu buat. Nah,
lalu yang kamu kumpulkan adalah file Word-nya, itu kamu kirimkan ke WhatsApp group ya, file Word ya. Kalau misalnya kamu bener-bener nggak bisa menemukannya karena kamu nggak punya akses komputer, ya kamu boleh ditulis di kertas dan difoto ke saya. Tapi kalau bisa di dalam sebuah file Word aja, tulis namamu dan namamu aja ya, namamu dan kelasmu di filenya, dikirimin ke grup WhatsApp kita ya. Jadi kita bisa tahu antar satu orang dan orang lain. Kalau mau membaca cerpen dari temennya nggak apa-apa, bisa dibaca ya. Jadi silakan masukkan sebuah cerpen ke dalam file Word, lalu analisis nilai-nilai kehidupannya dan analisis unsur intrinsiknya. Tulis nama filenya adalah namamu dan kelasmu, kamu kirimkan ke WhatsApp group. Setelah kamu menonton video ini, kamu kumpulkan. Bapak kasih waktu 1 minggu sih ya, sampai minggu depan, karena minggu depan tugasmu adalah pembuatan cerpen ya. Nah, kamu buat itu, cerpennya cerpen dari orang lain ya, kalau bisa cerpennya cerpen kehidupan remaja boleh ya. Silahkan dicari di internet, pasti ada orang-orang yang mengupload cerpennya. Itu cerpen karya orang lain. Minggu depan baru kita bicara tentang cerpen karyamu sendiri ya. Jadi kalau kita sudah melakukannya, maka kita memiliki menjalankan kegiatan yang namanya menganalisis cerpen ya. Oke. Jadi kalau kalian sudah melakukan itu, pembelajaran kita sudah hampir selesai ya. Tinggal membuat cerpen dan kita siap untuk ujian akhir di semester ini ya. Itu aja dari Bapak untuk hari ini. Jangan lupa komentar ya. Komentar diisi dengan absen kamu. Jadi Bapak bisa lihat siapa yang sudah hadir di pembelajaran ini, siapa yang sudah nonton. Walaupun mungkin ada yang nakal, habis absen langsung kabur, tapi ya pasti kalau nggak menonton secara keseluruhan, nanti ada bagian-bagian yang kamu nggak dapatkan, ya bukan salah Bapak ya. Bapak sudah menyampaikan, tugas Bapak adalah memberikan materi pembelajaran. Bapak sudah sampaikan, jadi silakan diselesaikan, dinikmati ya. Tugas ini nanti baru kita bicara soal mengonstruksi cerpen. Ya udah, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Silakan mulai dikerjakan. Bapak tunggu kembalian kalian dalam bentuk pengembalian tugas. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih, terus berdoa agar masalah pandemi ini segera berakhir, benar-benar berakhir. Kemarin kita dengar ada udah ada kemungkinan ada yang berhasil dalam pengobatan ya. Semoga ini memang benar-benar bisa memberikan efek yang benar-benar bisa segera membuat ini selesai ya, biar kita bisa kembali belajar di sekolah bersama-sama sebagaimana biasa. Ya udah, terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitasmu. Terima kasih.